Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Salsa Ayu Amelia, dalam program Seputar Perempuan. Baik, menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh perempuan yang ada di Provinsi Jambi. Baik, hari ini telah hadir tamu spesial pemirsa, seorang Dr. Rosmiati MPD yang merupakan dosen di jurusan FKIP di pendidikan IPS ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa narasumber kita pada hari ini. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Salsa. Oke, baik, di tengah pandemi kita mematuhi protokol kesehatan pemirsa. Melanjut obrolan kita Bu, menggali lebih dalam siapakah Ibu Dr. Rosmiati ini pemirsa. Kita bertanya dulu, boleh di-share Bu kepada pemirsa di rumah profilnya. Terima kasih Salsa, senang sekali teman-teman bisa ngobrol di BTV. Kenapa? Karena saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa diberikan kepada kita sehingga kita bisa ngumpul, ngobrol tentang seputar perempuan. Iya. Banyak hal menarik tentang perempuan dan itu tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Saya mengawali karir di Universitas Jambi di FKIP itu tahun 2003. Jadi dari 2003 sampai dengan sekarang menjadi dosen di FKIP, menduduki sebagai ketua prodi itu selama 2 periode. Sudah itu belum selesai 2 periode itu saya melanjutkan menjadi ketua jurusan. Alhamdulillah dipercaya. Dipercaya. Menyelesaikan S1 di FKIP Unja, S2-nya di Universitas Negeri Jakarta, dan yang ketiga saya menyelesaikan S3 di Universitas Jambi dalam waktu kurun 3 tahun. Jadi benar-benar tepat waktu, gitu kan, kejar tayang juga karena sambil kerja. Jadi secara overall lah saya merasa menikmati menjadi tenaga pendidik, menjadi ibu rumah tangga, dan menjalin semua itu dengan rasa syukur yang luar biasa. Itu sih. Boleh tahu lulusan mana nih Bu? Saya di FKIP, ya dosennya di FKIP, pendidikan atau jurusannya PIPS dengan prodi pendidikan ekonomi. Di bawah jurusan saya itu ada 4 prodi ya. S1 sejarah, S1 pendidikan ekonomi, S2 ada magister juga, S2 pendidikan ekonomi ditambah dengan PPKN. Jadi banyak sekali. Jadi di FKIP itu ada 28 prodi. Nah, kebetulan saya ada di IPS-nya. Oke, luar biasa sekali perjalanan karir Ibu dari memulainya ya. Tentu tidak mudah untuk menjadi seorang dokter ya. Butuh perjuangan yang luar biasa. Butuh perjuangan ya. Nah, gini kan, pendidikan ekonomi ini FIK udah 8 tahun ya Bu ya? Iya. Ngomong-ngomong. Sekarang diangkat jadi ketua jurusan, itu luar biasa sekali loh Bu ya. Dan merupakan inspirasi juga untuk para perempuan di rumah. Nah, kebetulan dulu kuliahnya di mana nih Bu? Iya, saya S1 saya di FKIP Unja, Universitas Jambi itu tahun 96. Tahun 96? 96. Wah, saya sudah lahir belum Salsa ya? Belum lahir pemirsa. Iya. Jadi saya di S1 tahun 96 itu selesai 4 tahun. Jadi angkatan saya yang pertama kali wisuda. Iya, itu 4 tahun. Jadi teman-teman belum selesai, saya sudah selesai. Sudah itu saya ambil S2 di Universitas Negeri Jakarta 2 tahun. Sudah itu merit segala macem gitu ya, ambil S3. Nah, alhamdulillah. Saya pikir semua kalau kita jalani dengan niat yang baik, mau berkorban, mau belajar, kerja keras tentunya ya. Insya Allah nggak ada jalan yang tidak mungkin. Dan Tuhan itu selalu kasih kita jalan jika kita mau. Intinya sih itu gitu. Intinya kemauan pemirsa. Benar. Apalagi anak-anak muda sekarang ya. Kaum rebahan. Iya. Di tengah pandemi banyak rebahan ya. Iya. Tapi jangan membuat pandemi ini untuk kita rebahan terus-menerus ya, karena itu mengurangi inovasi untuk anak muda ya. Rebahan itu harusnya tetap berkualitas, tetap memberikan satu pencerahan untuk orang lain. Kalau kita bisa memberikan kebaikan atau share kebaikan untuk orang lain walaupun rebahan, ternyata jempol kita bisa memberikan manfaat banyak untuk orang lain. Iya, benar. Benar itu Bu. Nah, kebetulan sekarang pas segala macam dramanya ya untuk lulusan tahun 96 dan merit segala macam. Dan sekarang punya anak berapa nih Bu? Bukan kebetulan sih, itu rezeki bagi saya Salsa. Iya, anugerah ya. Paling cantik di rumah, nggak ada yang gangguin gitu. Jadi maksudnya gini, saya punya 3 pria di rumah, karena anak saya 2, ya sudah 3 SMA, pria. SMA kelas 2,
sama SMP kelas 1. Jadi kan ada 3 pria tuh, nggak ada perempuan lain selain saya. Jadi saya paling cantik. Itu guyonan pagi. Guyonan pagi. Saya selalu katakan demikian. Kenapa itu support ke saya? Bahwa dengan ada orang-orang terkasih di sekitar kita tetap bisa humble, tetap bisa bersahaja, tetap bisa menginspirasi banyak orang. Yang penting kita bisa berguna untuk orang-orang di sedekat kita, itu yang paling penting di awal. Kalau bisa kita memberikan manfaat untuk orang lain, why not lah, saya pikir gitu kan. Hal-hal seperti itu seharusnya ada di dalam diri perempuan. Gitu. Tentunya seperti itu pemirsa. Baik, untuk menggali lebih dalam siapakah Ibu Dr. Rosmiati ini, bagaimanakah mereka seorang ibu dokter ini bisa menggali skillnya. Jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Salsa Ayu Amelia, masih di seputar perempuan bersama Dr. Rosmiati. Baik Bu Rosmiati, ini kita lanjut obrolan kita sebelumnya tentang suka duka profesinya nih, menjadi tenaga pendidik ya. Oke, suka dukanya seperti apa nih Bu? Saya di kampus, kehidupan kampus bagi saya itu sudah mendarah daging banget gitu. Mengajar adalah bagian dari hidup saya gitu. Jadi kalau dibilang suka duka, lebih banyak sukanya sih dibanding dukanya. Kenapa? Karena saya enjoy, bener-bener enjoy ngejalanin sebagai tenaga pendidik. Kenapa? Karena jiwa saya, separuh hidup saya itu adanya di sana gitu. Jadi bisa mentransfer ilmu, bisa mengedukasi mahasiswa, itu adalah satu kebahagiaan yang nggak bisa diukur dengan reward atau apa, tapi lebih pada penghargaan gitu. Jadi membuat anak-anak selesai, mahasiswa itu bisa nyaman berada di dekat kita, bisa nyaman belajar dengan kita, itu bagi saya itu adalah hal yang luar biasa gitu. Jadi saya lebih cenderung bilang banyak sukanya dibandingkan dukanya gitu. Karena jiwa menjadi seorang pendidik itu udah tertanam dari sejak kita kuliah, sejak kita merasakan skills kita di sini gitu ya. Passion kita tuh di situ. Passion kita di sini. Saya merasa itu passion saya di situ, skill saya di situ gitu. Untuk menggali skills itu seperti apa nih, Bu? Di awal saya sempat ragu. Kenapa? Karena cita-cita saya bukan menjadi guru, bukan menjadi dosen. Karena saya pengennya jadinya adalah pengacara zaman itu gitu. Wah, pengacara tapi ternyata Tuhan punya rencana lain yang jauh lebih baik gitu. Ternyata Tuhan pengen saya bukan pengacara dong, you jadi dosen, tapi di education, you ada di pendidikan yang bisa membantu masyarakat untuk bisa semakin smart gitu kan. Itu sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang lebih baik dari rencana kita gitu kan. Itu yang menurut Ibu bahwa ternyata untuk bisa membuat kita itu punya passion di situ, kita gali apa kelebihan kita. Kalau passion kita di situ, artinya kita tekuni itu benar-benar, itu akan menjadi hal yang luar biasa, dan personal branding kita bisa terjual dari sana gitu. Gitu sih. Kita bisa dikenal orang juga ya, sangat Bu, ya, dan nilai jual kita, reputasi kita dilihat dari sana. Siapa kita, siapa Salsa, siapa saya, akan terlihat dari jejak, rekam jejak itu akan terlihat, apalagi sekarang digital gitu. Nah, bicara soal rekam jejak nih, ya kan, bicara juga soal perempuan, saling berkaitan ya. Karena profesi perempuan sekarang kebanyakan menggunakan digital loh Bu, ya kan? Seperti online dan segala macamnya. Nah, sekarang dari tenaga pendidik itu pun seperti apa pandangan Ibu nih terhadap dunia perempuan di dalam pendidikan? Ada yang kadang-kadang perempuan lupakan gitu. Apa saya katakan demikian, Salsa? Perempuan lupa kalau ternyata dia lebih hebat dari pria. Kenapa saya katakan demikian? Kalau laki-laki atau pria mungkin bisa fokus di satu urusan saja. Tapi kalau perempuan itu multi talent banget. Kenapa? Dia bisa selesaikan luas sangat ya. Dia bisa selesaikan urusan rumahnya. Dia bisa selesaikan pekerjaannya, anak-anaknya tumbuh dengan baik, suaminya keluar itu cakep gitu. Jadi artinya begitu banyak multi talent yang ada di dalam diri seorang perempuan. Dan saya selalu berusaha menyatakan ke mahasiswa, ke pas pada pertemuan, bahwa ternyata
perempuan yang hebat itu bukan berarti dia sekolah yang tinggi. Iya. Nah, kalaupun ada yang sekolah tinggi tetapi tetap ada di rumah, bukan berarti dia tidak pintar, tapi dia mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang-orang hebat. Jadi kita nggak boleh lihat, oh ternyata ibu ini masih dasteran, tapi kita lihat anak-anak yang keluar dari rumah, suaminya yang berkarir bagus, itu karena siapa? Ada siapa di balik itu? Ada seorang perempuan di balik itu ya. Nah, jadi ini bagaimana tanggapan ibu juga nih tentang stigma yang masyarakat mengatakan bahwa perempuan itu baiknya di rumah saja. Nah, boleh di-share kepada pemirsa di rumah. Oke, sip ya. Pemirsa, mungkin selama ini stigma, opini masyarakat, bahkan Pamio menyatakan bahwa perempuan itu harusnya di rumah, di kasur, di sumur, apalagi satunya seperti nyanyi lagunya sampai dibuat lagu seperti itu. Pelan-pelan kita harus mengedu masyarakat bahwa itu adalah satu kesalahan, bahwa tanpa adanya perempuan di rumah, tanpa adanya skill perempuan, kita nggak jadi apa-apa loh, gitu loh. Nah, dan stigma itu harus kita ubah, bahwa perempuan bukan lagi satu-satunya pelayan bagi laki-laki, tapi oke, kita ubah bahwa perempuan adalah tim. Tim yang bisa diajak kerjasama bersama laki-laki. Jadi bukan musuh, bukan lawan, tapi partner kerja. Saya lebih cenderung seperti itu. Jadi jadilah perempuan yang cerdas, sehingga tidak mendahului laki-laki, tetapi membersamai kebersamaannya. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Seorang Dokter Rosmiati ini soal kebersamaan ya. Jadi lelaki itu tidak juga bisa memandang kita rendah gitu ya. Seperti banyak kejadian-kejadian selama ini banyaknya perceraian karena lebih tinggi perempuan daripada laki-laki, dominan seperti itu ya kan. Maka dari ini lebih baiknya kalau kita suami istri itu saling bersama ibu ya, saling mendukung juga tentunya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, kita sama-sama. Yang pentingnya kebersamaan benar sekali ibu. Baik pemirsa di rumah, tentunya sangat menginspirasi sekali. Ibu Rosmiati juga mengatakan bahwa kita lebih menggali apa sih perempuan itu, yaitu kan bukan hanya di rumah saja, tapi banyak sekali perempuan zaman sekarang yang bisa banyak yang bisa kita lakukan untuk kreativitasnya gitu kan, menjadi perempuan cerdas, menjadi perempuan hebat. Tentunya bukan hanya saja di luar, tapi bisa dari rumah juga melalui digital itu pemirsa. Baik, untuk menggali lebih dalam perbincangan kita pada hari ini, jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Pemirsa, masih bersama saya, Salsayu Amelia, dan seorang dokter Rosmiati yang merupakan dosen juga pemirsa, dan bagaimana kita berkarir untuk perempuan tentunya, dan berbicara tentang perempuan perbincangan kita pada hari ini. Nah, lanjut obrolan kita sebelumnya Ibu tentang pendidikan ya. Baru pulang dari Asosiasi Profesi Pendidikan Ekonomi nih ngomong-ngomong Bu ya. Kegiatannya apa saja nih Bu? Kami di FKIP itu karena sebagai pendidik, sebagai dosen memiliki yang namanya asosiasi profesi. Gunanya apa? Asosiasi itu memiliki badan hukum, memiliki badan hukum. Jadi yang bernaung di bawahnya kayak namanya Aspropindo, Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia. Jadi yang tergabung di dalamnya adalah para pendidik ekonomi. Jadi memiliki badan hukum, bernaung, dilindungi. Jadi dan itu berguna sekali untuk akreditasi, berguna sekali untuk profesionalitas seorang dosen, berguna sekali ketika nanti dia mengajukan ke guru besar, berguna sekali untuk mengajukan naik pangkat. Jadi misalnya ada akreditasi, mahasiswa kita kan kalau akreditasinya B itu masih sangat biasa saja. Tapi kalau dia A, dia bisa bekerja di mana dan diterima, dan perusahaan atau tempat kerja lainnya pun meminta CV-nya akreditasi kampus ini apa. Melalui asosiasi kita bisa melihat itu, bisa membantu sangat, dan itu urgent sekali gitu, dan sangat membantu bagi saya. Jadi pendidik ekonomi khususnya di prodi kami itu memang mengarahkan bahwa ternyata mahasiswa kita nanti bukan hanya menjadi calon guru, tetapi juga menjadi seorang entrepreneurship. Gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali pemirsa, memang di dunia pendidikan itu luas cakupannya bukan hanya kita menjadi seorang guru saja yang Ibu katakan tadi, tapi bisa menjadi
luas cakupan Sangat, iya. menjadi entrepreneur gitu ya, gitu. Nah, untuk bagaimana cara membagi peran nih Bu, pekerjaan, asosiasi, kemudian keluarga, tentunya tadi sudah kita singgung juga ya masalah keluarga gitu kan, bagaimana peran kita. Tapi memang untuk masalah membagi waktu ini sangat sulit ya Ibu ya. Tapi bagaimana solusinya ini? Boleh di-share pada pemirsa? Iya, kalau ditanya bagaimana sih bisa ngejalanin ini semua, gitu kan, kadang-kadang kita berpikir ternyata waktu itu nggak cukup 24 jam itu, ternyata kita masih butuh tambahan waktu. Ternyata pemirsa, setelah kalau kita ngejalani dengan keikhlasan, dengan segala sesuatu itu berniatnya dari hati, saya selalu berpikir bahwa Allah itu selalu punya jalan untuk hal-hal seperti itu. Membagi waktu sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu dari 2 anak, dengan anak yang lagi beranjak menuju remaja dewasa gitu, itu tidak gampang. Tentunya harus ada dalam pengawasan kita. Sangat, apalagi dengan dunia digital sekarang, tidak terawasi, kadang-kadang secara offline kita tidak bertemu, tetapi terpantau melalui online. Tapi saya pikir ini dunianya sekarang. Kalau kita menyerah dengan keadaan itu, artinya kita kalah. Saya tidak ingin kalah dari hal-hal seperti itu. Jadi kita selalu harus punya cara dengan memanage waktu sendiri. Peran sebagai ibu, peran seorang istri, dan peran sebagai pendidik dan yang memiliki jabatan pun harus bisa mengendalikan itu. Oke, hari ini peran sebagai ibu mungkin nggak bisa masak untuk anak-anaknya, tapi minggu besok kita ganti. Itu cara saya gitu. Jadi bagi saya hal itu kalau kita jalani dengan apapun, Salsa, dengan niat yang baik, sungguh-sungguh selalu ada jalan untuk menuju ke arah sana. Selalu ada jalan ya. Selalu ada jalan. Karena Tuhan tahu ya apa yang harus kita lakukan. Tergantung gitu niatnya. Niatnya niatnya. Bismillah gitu. Sangat gitu. Nah, dalam profesi menjadi seorang pendidik tentunya ada motivasi nih untuk perempuan yang ada di luar sana. Saya cuma mau pesan satu. Jadi perempuan itu nggak boleh cengeng. Jadi perempuan harus smart, harus pintar, harus cantik. Cantik bukan berarti fisik. Ada orang yang memang terlahir good looking. Ada yang cantik, ada yang ganteng, tapi tidak semua orang terlahir dengan seperti itu. Ada yang memang terlahir jadi orang kaya, tapi ada yang harus merangkak untuk mengubah keadaan itu gitu. Jadi jangan gampang menyerah, jangan putus asa. Cari saja jalan, sesuaikan dengan skill Anda, passion Anda akan mengikut dan akan keluar sendiri caranya. Tuhan itu nggak pernah tidur, dan selalu ingatlah bahwa ada invisible hand di sana. Selalu ada tangan-tangan yang tidak terlihat membuat kita itu menjadi lebih baik. Tapi niatnya, balik lagi ke niatnya. Jadi kalau kita pengen maju, nggak perlu semua omongan orang kita dengarkan. Silakan ambil, saring yang baik, buang yang nggak baik. Yang cocok untuk kita, kita gunakan, yang tidak. Jangan cengeng, boleh nangis sehari, sesudah itu move on gitu. Jadi jangan sedih. Oke, manusia itu biasa kecewa, apalagi perempuan. Ujung-ujungnya nangis. Tapi ingat, you boleh nangis hari ini, tapi besok no. Tinggalkan semua itu, bangkit lagi, move on lagi. Kenapa? Hari ini kalau kita nangis, sampai seminggu pun nangis nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau Anda bangkit, oke, saya kalah hari ini, saya kecewa, tapi saya akan bangkit, saya akan bangun lagi sesuatu yang bisa mengupgrade diri saya dan melihat kesempatan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Peluang tidak akan datang 2 kali. Kesempatan ada, maju. Kesempatan ada, perbaiki diri. Tapi intinya jangan lupa, kalau saya kasih tahu ke teman-teman bahwa jadi perempuan itu, jadi ibu itu, jadi wanita itu, apalagi jadi istri, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan lupakan ridho suami, jangan lupakan ridho orang tua. Kenapa? Kesuksesan kita di luar sana atau di rumah itu karena ridho keluarga kita, khususnya yang punya suami, yang sudah married, yang belum married, itu adalah ridho orang tua. Kalau kita sendiri, itu hanya jalannya saja. Tapi kalau Tuhan punya kuasa, semua akan bisa. Baik pemirsa, menyambung dari motivasi Ibu Rosmiati, luar biasa sekali pemirsa. Memang perempuan itu harus mengupgrade diri, terus mengupgrade diri ya. Karena perempuan itu tidak ada batasnya pemirsa, karena luas banget cakupannya untuk kreativitas di luar sana gitu. Jangan pernah menyerah juga ya. Dan menyambung juga, jadikanlah masalah itu adalah sebuah permasalahan yang bisa yang ada solusinya. Benar, gitu ya kan. Oke, baik pemirsa, Anda telah menyimak obrolan kita pada hari ini. Tentunya sangat mengapresiasi sekali untuk para pemirsa di rumah yang menonton ya, baik ibu-ibu, anak muda dan lain sebagainya, bapak-bapak juga tentunya. Baik pemirsa, saya Salsayu Amelia dan kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu
seputar perempuan jam 9 pagi hanya di PTV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.